وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Masya Allah. Mengapa tauhid dibagi tiga? Tauhid dibagi tiga itu para ulama berdalil dengan istiqrar wa tatabbu. Ketika diteliti dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka menggambarkan bahwa tauhid itu kalau orang mentauhidkan Allah itu Allah Subhanahu wa taala, maka dalam tiga perkara. Kita harus mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan mentauhidkan Allah dalam uluhiyah serta mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat. Itu adalah perintah dalam Al-Quran. Itu adalah anjuran serta keterangan dalam Al-Quran bahwa terkait dengan Allah kita wajib mentauhidkannya dengan tiga itu. Jadi para ulama meneliti dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Ya, para ulama meneliti dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran sehingga terhasillah tiga pembagian itu. Dan kalau kita bertanya dalil, apakah ada dalil yang langsung isyarat dari Al-Quran bahwasanya tauhid itu ada tiga, maka jawabannya tentunya ada. Tentunya ada dalam Al-Quran terkait dengan hal tersebut. Misalnya di surah Maryam yang paling mengumpulkan tiga langsung, di surah Maryam ayat 65. Kata Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Langsung tiga. Kata Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb. Rabb itu tahu? Pemilik, pengatur, pencipta as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini namanya tauhid apa ini? Rububiyah. Karena kita meyakini Allah pencipta, pengatur, penguasa langit dan bumi, dan apa di antara keduanya itu termasuk kita, di antara langit dan bumi. Itu tauhid rububiyah. Kemudian di berikutnya kata Allah, fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Ini tauhid apa ini? Uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah itu kita meyakini sembahan hanya Allah. Maka kata Allah, fa'buduhu wastabir li ibadati, bersabarlah untuk beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kata Allah, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Tentunya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhid apa ini? Al-asma wa sifat, nama dan sifat. Jadi kalau kita bertanya dalil, itulah dalilnya. Dan banyak lagi dalil yang terpisah. Ini saya hanya sebutkan satu ayat yang menyatukan tiga tauhid. Jadi ada orang yang mengatakan sebenarnya ini pertanyaan kadang muncul karena ada orang mengatakan ketika kita katakan maulid adalah bid'ah, tahlilan adalah bid'ah, kalian juga bid'ah. Kenapa? Kalian membagi tauhid tiga. Jadi kita katakan maulid adalah bid'ah, jadi dia balas, kalian juga bagi tauhid tiga. Berarti kalian juga apa? Bid'ah. Apa itu definisi bid'ah? Bid'ah itu kita menambahkan sesuatu dalam agama. Ingat ini perlu ini. Dalam agama. Karena untuk mengeluarkan perkara apa? Dunia. Kalau kita ada sesuatu yang kita lakukan, adakan dalam perkara dunia, itu bukan bid'ah. Itu namanya salah paham lagi. Karena ada juga orang mengatakan berarti seluruh badanmu itu bid'ah. Karena sebelumnya kamu tidak punya jubah begitu, kemudian dibuat jubah. Ya, itu juga salah keliru dalam arti apa? Bid'ah itu menambahkan sesuatu dalam agama yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Menambahkan sesuatu dalam agama yang tidak ada tuntunannya dalam agama Allah. Itu namanya apa? Bid'ah. Sekarang, apakah maulid ada dalam agama dalilnya?
Begitu. Tentunya tidak ada. Mau cari sampai mati tidak akan dapat. Karena maulid ini ada setelah 400 tahun setelah Nabi. Diadakan oleh orang-orang Syiah, Rafidhah, kemudian dihidupkan oleh orang-orang Sufi. Itulah bid'ah. Ini namanya bid'ah. Karena Nabi tidak lakukan. Nabi tidak lakukan dan para sahabat tidak lakukan. Imam 4 tidak lakukan. Itu namanya apa? Bid'ah. Itu namanya bid'ah. Sekarang kita bagi tauhid 3. Bid'ah atau tidak? Lihat definisi bid'ah. Apakah ada yang kita tambahkan dalam tauhid ini? Tidak ada. Karena di Al-Quran bilang tadi, tauhid itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma, wasifat. Ini yang perlu diketahui. Kalau ada dalilnya, bukan bid'ah. Yang bid'ah itu adalah yang tidak ada dalilnya. Tapi ucapan itu tadi itu kan ucapan balas dendam, ucapan sakit hati. Kita tidak perlu anggap. Kita tidak perlu anggap. Jangan lupa subscribe, like, dan share.